yang bersih dan nyaman untuk mendukung anak dalam belajar. Jadi program ini kami koordinasi dengan Bapak sebagai kepala sekolah untuk mendapat dukungan. Tahapannya nanti kita akan buat sosialisasi dengan guru, itu yang pertama. Kemudian setelah sosialisasi dengan guru, ada kesepakatan kelas yang dilakukan antara kami sendiri sebagai PDP dan juga guru-guru yang sudah menerima sosialisasi itu, untuk sebentar nanti ketika kegiatan itu dia berhasil, maka materi yang kita dapat di modul 1.4 ini tentang budaya positif, dia bisa ada di lingkungan sekolah kita. Jadi intinya kita mau buat supaya siswa membiasakan diri untuk hal-hal yang positif, tidak dipaksa tetapi muncul dalam diri mereka sendiri. Jadi itu yang salah satu sasaran yang kita membuat di SMP 5, karena kita lihat bahwa ada kekuatan-kekuatan di sini yang bisa untuk mendukung program ini. Jadi kita minta dukungan dari Pak sebagai kepala sekolah. Jadi pada prinsipnya selaku sekolah itu segala sesuatu yang sifatnya positif dan baik, khususnya budaya bersih, itu sekolah pada prinsipnya memberikan dukungan dan memberikan respons supaya dengan demikian sekolah ini benar-benar menjadi sekolah yang bersih, sekolah yang baik. Itu bukan karena dipaksa-paksakan, tapi benar dalam kekuatan ini dari siswa ya, dan juga dari orang guru. Untuk itu saya ingin sekolah asal kita memberikan seluruh khususnya guru daerah yang dari sekolah. Terima kasih Pak atas. Coba saja. Lalu saya mencoba untuk buat itu. Nah itu contoh dari kemandirian. Kita berusaha untuk memfasilitasi diri kita dengan hal-hal yang memang bisa mendukung kita punya tanggung jawab sebagai guru. Jadi saya sangat mengharapkan mari Bapak Ibu kita jangan menunggu kita ditunjuk untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, ataupun juga jangan kita hanya pikir pengetonsu apa yang ada laptop atau misalnya atau umur tua, kasih pada yang muda-muda saja. Jangan Bapak Ibu ya, mari ketemu semua tetap berjuang untuk memfasilitasi kita punya diri sehingga kita memang betul-betul disebut sebagai guru yang profesional, kemudian guru yang memang mau bilang guru sama now, artinya tidak ketinggalan zaman ketika ada dalam kumpulan teman-teman, kita juga tidak kalah bersaing dengan teman-teman yang lain. Yang kedua adalah reflektif, artinya refleksi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik kegiatan di kelas, dalam kegiatan belajar mengajar berproses dengan siswa, kita diminta sebagai guru untuk merefleksi diri. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa merefleksi diri dengan cara misalnya minta siswa untuk, bisakah siswa kamu membuat evaluasi tentang diri ibu, apakah saya sudah mengajar baik atau tidak baik. Kita buat minta dukungan dari siswa pasti dia akan membuat catatan, oh ibu masuk marah-marah, atau ibu terlalu ceramah banyak, ibu terlalu duduk-duduk saja, ibu tidak kreatif. Pasti dari catatan-catatan itu lalu kita bisa mengetahui, oh ternyata selama ini saya melakukan hal-hal yang memang menurut saya sudah baik, tetapi menurut anak-anak belum. Nah itu kita harus mengevaluasi. Dari refleksi itu lalu kita mencoba untuk membuat perubahan-perubahan terhadap apa yang kita lakukan. Bisa juga kita refleksi dengan teman. Misalnya Bapak Ibu yang sesama guru ngapel, kita bisa masuk mengajar, temannya bisa membuat evaluasi, kira-kira saya punya cara mengajarnya sudah baik atau belum. Nah itu dibuat catatan-catatan. Atau misalnya mungkin kita lihat teman satu ada punya gaya mengajarnya bagus, kita bisa minta kesediaan saya lihat kamu punya cara mengajar ya, kita mencoba untuk membuat evaluasi itu. Kemudian yang berikut inovatif, kolaboratif itu artinya kerjasama dengan semua pihak. Kita guru diminta untuk kalau di komunitas kita, di lembaga ini kita diminta untuk bekerja sama dengan pimpinan satu,
bekerja sama dengan teman-teman guru. Tidak mungkin kan kita harus sendiri. Bekerja sama dengan guru-guru serumpun, tetapi juga bekerja sama dengan semua guru yang ada. Kemudian bekerja sama dengan orang tua murid, bekerja sama dengan komite, bekerja sama dengan siswa, ataupun juga bekerja sama dengan masyarakat. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk harus menunjukkan kolaborasi dengan pihak-pihak tersebut karena memang itu sangat mendukung kita ketika kita melakukan tanggung jawab kita di lembaga ini. Ya, jadi Bapak Ibu ketika di sekolah, ya kita kan tidak mungkin duduk-duduk saja, tetapi mungkin kita bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam soal bertukar pikiran tentang karakter anak, bertukar pikiran tentang materi, bertukar pikiran tentang program-program yang bisa memajukan lembaga ini, ataupun hal-hal lain yang memang bisa mendukung kita dalam kegiatan tanggung jawab kita sebagai guru di sekolah. Kemudian inovatif artinya kita mencoba untuk membuat hal-hal baru ataupun hal-hal yang memang sangat berguna dalam mendukung kita punya kegiatan-kegiatan belajar mengajar di kelas. Artinya Bapak Ibu begini, kalau selama ini mungkin Bapak Ibu, saya lihat kalau misalnya kita dulu waktu tatap muka secara daring, kita semua mahir menggunakan laptop, bisa ngajarnya dengan secara Zoom dengan PowerPoint dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai semua teman bilang kendalanya di InFocus. Sebab yang namanya inovatif bukan semuanya tergantung di InFocus. Kita bisa buat media-media pembelajaran yang bervariasi, yang bisa menjawab tantangan-tantangan dari kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan. Jadi kalau memang InFocus yang bisa, ya buat gambar-gambar, ataupun juga kita bisa mengajak anak untuk dia belajar di alam. Jadi jangan hanya kita bertumpu di ruangan kelas, tetapi sekali-sekali ya mari kita mengajar di lapangan, kita mengajar di bawah pohon, atau misalnya minta izin di kepala sekolah, atau pergi di museum kah, atau pergi di gereja tua kah. Ya, memang kita mendekatkan anak dengan sumber-sumber belajar. Jadi bukan hanya fokus di ruang kelas, tetapi kita mendekatkan anak dengan sumber-sumber belajar. Jadi misalnya kalau IPA tentang pengawetan ikan, ya bawa mereka di tempat pengawetan ikan, kita mendekatkan mereka ke sumber-sumber belajar. Nah, itu yang namanya kita berkreasi, kita berinovasi tentang apa yang kita lakukan sebagai guru. Kemudian hal yang berikut, keberpihakan kepada murid. Apa yang kita rancangkan, apa yang kita laksanakan, semuanya itu harus berpihak kepada murid. Artinya bahwa kalau kita ceramah saja di depan, itu menunjukkan kita tidak berpihak kepada murid. Kita menunjukkan ego kita. Tetapi ketika kita buat diskusi-diskusi, anak kemudian dia memberikan pikiran-pikiran, memberikan pendapat-pendapat, itu berarti kita punya proses belajar mengajarnya adalah menunjukkan keberpihakan kepada anak. Nah, selama ini yang kami lihat lebih banyak kita berpihak kepada diri kita sebagai guru, tapi keberpihakan kita kepada siswa itu kurang. Nah, keberpihakan kita kepada siswa kurang. Hal ini bisa dibuktikan Bapak Ibu cuma ceramah dari awal sampai akhir. Kapan kita mau mendengar anak punya segala pendapat dan pikiran? Itu yang menunjukkan keberpihakan kepada anak. Bisa juga ketika kemarin kita mencoba untuk mempraktekkan itu, ketika anak diberikan tugas, kadang-kadang kan kita menentukan masukkan tugas clipping hari Selasa tanggal ini jam ini. Tapi ketung sing tahu bahwa banyak ketika disuruh kumpul, anak-anak tidak kumpul. Nah, kita tidak tahu apa yang menjadi kendala mereka. Kita hanya bilang pamalas. Kita hanya punya jawaban terakhir pamalas dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah, atau mungkin ada teman-teman yang sudah bikin. Tapi yang harus dilakukan adalah kita mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan sehingga mereka
tidak melakukan tugas. Kemarin saya coba praktek, temanya saya buat, temanya tentang pengampunan. Silakan siswa mau mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang kamu miliki. Jadi ada yang menyanyi dengan tema pengampunan, ada yang baca puisi dengan tema pengampunan, ada yang main musik dengan lagu tema pengampunan. Jadi dikembalikan kepada siswa untuk siswa dia berkreasi atau dia mengembangkan potensi-potensi dan bakat yang dia miliki. Nah, itu menunjukkan bahwa kita mau berpihak kepada anak. Ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti Bapak Ibu akan bilang, kalau kita pemateri begini kan semungkin kita mesti harus bilang akan persiswa kumpulkan dalam bentuk ini. Bapak Ibu, kita sebagai guru sangat profesional, kita punya cara banyak untuk bagaimana harus memenangkan anak dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dia miliki. Yang berikut, selain nilai yang dimiliki oleh kita yang tadi, nilai 5 nilai, maka sebagai guru juga kita mesti punya peran dalam seluruh aktivitas kita di sekolah. Nah, peran yang pertama menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Artinya bahwa dalam kegiatan-kegiatan belajar mengajar, kita memang dituntut menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dia mengarahkan anak-anak untuk mampu menguasai semua materi ataupun menguasai apa yang kita berikan kepada mereka. Menjadi pemimpin artinya dia bisa mengkoordinir seluruh kegiatan belajar mengajar dari siswa, pembimbing pembelajaran. Kemudian menggerakkan komunitas praktis, artinya bahwa Bapak Ibu kita di lembaga ini yang namanya komunitas praktis, artinya bahwa komunitas kan itu satu perkumpulan, ya. Kita yakin ketika kita ada dalam pembicaraan yang tidak formal, ternyata bahwa ada pikiran-pikiran kita yang sama. Oh, lembaga pendidikan ini harus begini, atau anak-anak ini harus begini, atau harus anak-anak begini. Dan itu akan ditemukan bahwa ada kita beberapa orang yang punya pikiran-pikiran yang sama tentang perkembangan dan kemajuan dari lembaga pendidikan ini. Nah, itulah yang harus digerakkan. Jadi ketika kita ada dalam percakapan, ketika kita sudah menilai dan ini kelihatannya punya pikiran sama deh beta tentang kemajuan dari lembaga ini. Kita buat diskusi-diskusi bagaimana ya kalau kita praktekkan itu dalam kita punya kegiatan belajar mengajar, kita bikin tugas kepada anak yang memang nanti dia punya karyanya bisa menunjukkan sesuatu yang bermakna bagi lembaga pendidikan ini. Jadi saya yakin bahwa di lembaga ini ada kita orang-orang yang memang punya pikiran-pikiran yang sama tentang bagaimana membuat perubahan-perubahan itu yang namanya komunitas praktis. Dan memang kedepannya kita mau buat seperti itu. Kita mau buat seperti itu untuk kita buat komunitas walaupun memang banyak orang yang memang bisa terlibat di dalam, tetapi mungkin karena masalah waktu, lalu kemudian dia bisa tidak ada dalam komunitas itu. Tapi kita sudah membaca bahwa ternyata di lembaga SMP 5 dan sekitar 40 sekian guru ini ada beberapa orang yang memang punya pikiran-pikiran yang sama tentang kemajuan lembaga ini. Saya mencoba untuk mau merangkul mereka. Lalu mari kita membuat sebuah gerakan atau kita membuat sebuah gerakan untuk tentang bagaimana membuat perubahan-perubahan yang positif terhadap lembaga pendidikan ini ke depan. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, artinya Bapak Ibu yang kita lihat kebanyakan ketung kalau sing ada tahu apa-apa ketung lari di Payan, ya. Nah, itu yang Payan sudah praktekkan menjadi coach bagi guru yang lain. Jadi berbagi ilmu apa yang kita miliki, kita berbagi kepada teman yang lain. Itu positif. Jadi dengan demikian jangan saja Payan yang bisa berbagi, teman-teman yang lain yang bukan hanya masalah tik saja, tetapi yang punya potensi-potensi yang lain bisa berbagi dengan teman-teman yang memang membutuhkan itu. Jadi soal pemahaman, soal konsep, tapi juga soal keterampilan. Kita bisa berbagi dengan teman-teman. Jadi kita dituntut sebagai guru harus punya itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau berbagi dengan teman-teman terhadap apa yang menjadi kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kita.
mendorong kolaborasi antara guru. Peran kita juga, kita harus mendorong kolaborasi, mendorong kerjasama di kalangan guru-guru. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat yang Ibu Yansi, ini kelihatannya untuk yang mau bergabung dengan selalu menyendiri, tidak mau kerjasama dan sebagainya. Tugas kita sebagai guru adalah kita mendorong dia untuk jangan sendiri, tetapi berusaha untuk kerjasama dengan teman-teman yang lain dalam sebuah komunitas sekolah. Kemudian yang berikut, memajukan kepemimpinan murid sama dengan menjadi pemimpin pembelajaran, memajukan kepemimpinan murid. Ya, kita bagaimana juga memfasilitasi murid untuk dia harus menjadi pemimpin yang benar-benar. Nah, untuk nilai dan peran guru itu dia berhasil, maka kita mesti ada dalam visi, ya, visi guru. Nah, yang maksud dengan visi guru di sini Bapak Ibu, artinya kita semua punya impian. Ada guru di sini yang punya impian terhadap murid. Ya, pasti Bapak Ibu punya impian. Kita punya murid ini diharapkan 10 tahun ke depan itu murid itu jadi apa? Yang pasti ada teman-teman atau kita sendiri yang akan punya impian, kita punya siswa ini nanti jadi pembunuh kah? Yang berikut, kalau saya mencermati budaya positif ini, yang namanya budaya itu artinya membangun kebiasaan yang positif. Nah, saya mencermati semua materi ini, artinya begini, budaya positif ini diterbiasakan ke anak supaya bisa menyukseskan kepentingan sekolah yang besar. Itu tata tertib. Jadi kalau kita bangun budaya positif dengan baik, berarti nanti intinya anak bisa mematuhi tata tertib. Itu intinya. Kalau saya memandang seperti itu. Jadi saya kira cukup menarik kalau kita menerapkan budaya positif ini di setiap kelas, sehingga bisa mendukung tata tertib kita. Itu kalau pandangan saya. Yang berikut, kesepakatan kelas. Sudah pasti kalau saya ikuti materinya, sudah pasti kesepakatan kelas kita nanti berbeda-beda, tidak sama. Mengapa? Karena setiap aspirasi anak ini kan kebebasan. Tidak ada intervensi dari sekolah. Kebebasan kita untuk, misalnya saya kelas 81, saya dengan anak bolehnya punya kesepakatan beda pasti dengan kelas 91 misalnya. Karena pandangan anak-anak saya berbeda dengan pandangan anak-anak kelas 9. Nah, jadi supaya kita semua sama persepsi, kalaupun kita menerapkan kesepakatan kelas, jangan kita samakan ini sama dengan ini, tidak bisa. Kalau saya mencermati materi itu, musyawarah bersama dalam kelas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masukan, terima kasih Pak Yan untuk masukan teman-teman, itu menjadi penyemangat bagi kita yang mudah-mudahan tolong memacu diri untuk ini. Sebab kalau ketika kita banyak melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, itu jadi berkat bagi kita Bapak Ibu ya, jadi berkat bagi kita. Kemudian yang berikut menyangkut restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan yang dipakai dalam penanganan kepada siswa yang bermasalah. Ya, ini menjadi menjadi masukan bagi kita semua guru bahwa untuk mengatasi masalah ada satu pendekatan yang mungkin ada pendekatan-pendekatan yang lain menurut Bapak Ibu bisa, tetapi ini juga menjadi tawaran. Ya, menjadi tawaran untuk pendekatan yang bisa mencoba untuk mengatasi masalah. Pendekatan tadi, pendekatan restitusi. Jadi memang kalau di BK mungkin punya cara ada, ya BK punya cara untuk menangani siswa juga ada. Jadi kita semua di dalam kelas ini juga punya cara menangani siswa juga ada. Mungkin menurut Ibu Pusat Nusa punya cara baik, tapi mungkin ada yang lain juga punya cara tidak cukup baik. Nah, ini menjadi tawaran, pendekatan restitusi ini menjadi tawaran. Mungkin kita bisa mencoba untuk mengatasi masalah dari siswa. Jadi prosesnya tadi kita
memberikan penguatan dulu untuk identitas siswa. Artinya memberikan sebuah keyakinan kepada siswa bahwa bukan sebenarnya bukan dia saja yang salah, tapi ada orang juga yang buat salah banyak. Ya, atau misalnya saya guru, ketika lihat dia tidak buat tugas, sebenarnya kamu bukan diri yang salah, tapi sebenarnya juga ada siswa yang juga tidak buat tugas, tapi kebetulan ibu yang tahu, maka ibu panggil kamu. Nah, kita mencoba untuk membuka percakapan dengan cara memberikan penguatan kepada dia bahwa sebenarnya ada orang lain juga yang salah, ya, sehingga dia mempunyai keyakinan bahwa ternyata bukan kita sendiri yang salah, tapi ini ada juga ada orang lain, tapi ini kebetulan yang mungkin ibu saya, dia kakak, perhatian bagi kakak tidak bukan kita. Jadi kita buat meyakinkan dia dulu untuk apa yang dia miliki. Nah setelah itu baru kita memfasilitasi kesalahan yang dia. Jadi kita harus tanya dia kesalahan. Kamu tahu kamu punya kesalahan? Ya, saya tahu. Kesalahan kamu apa? Kamu saja. Jangan bapak ibu yang bilang dia punya kesalahan, tapi berusaha menggali dia sendiri yang jawab dengan jujur dia punya kesalahan itu. Kalau kita langsung bilang dia punya kesalahan, nanti dia merasa bahwa kita sudah dipojokkan. Tapi coba berusaha kita menggali, memancing dia untuk dia sendiri yang sampaikan dia punya kesalahan. Kalau dia sampaikan dia punya kesalahan, jangan bapak ibu langsung bilang kamu punya hukumannya ini dan sebagainya. Tapi dia sendiri yang harus memberikan solusi. Kalau saya tidak hadir di sekolah selama ini, apa yang mesti saya buat? Kalau kita sendiri akan solusi, pasti bapak ibu solusi yang kita buat ini mungkin akan bertahan tidak lama. Memang ada yang ketika kita minta solusi dari dia bilang akan, tapi ujung-ujungnya dia akan bekerja. Itu hanya soal pendampingan saja. Jadi sebenarnya yang tadi sama dia punya sanksi itu sesuai dengan kesepakatan saja. Jadi kalau memang restitusi kita sudah buat, kita buat solusinya, dia sendiri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jadi restitusi adalah salah satu pendekatan bapak ibu, pendekatan untuk penanganan masalah. Ini yang ditawarkan. Jadi memang ada begitu banyak pendekatan yang lain, tapi kami mencoba untuk berbagi tentang pendekatan ini untuk penanganan siswa yang bermasalah. Kita semua sudah tulis di kertas masing-masing. Semuanya angkat. Angkat kalau langsung kita semua. Yang di belakang tua belum. Duduk saja. Yang di tua punya semua. Mana saya melihat ada yang belum. Nah, oke. Semuanya nanti secara teratur kita akan pajang di depan. Kalau kemudian nanti kita buat kesimpulan, sebab pasti ada yang punya pendapat yang sama. Jadi kita buat kesimpulan dari apa yang kamu tulis menjadi keyakinan kelas untuk disepakati secara bersama-sama menjadi kesepakatan kelas kita, ya, dan keyakinan kelas kita. Oke, Gifty nanti jaga kasih double card untuk teman-teman. Yang mau maju pajang, ambil double kicknya, sobek sekali Gifty. Ini saja. Mulai dari kelompok Robo. Robo maju. Yang kecil-kecil saja dulu. Kita akan buat kesimpulan untuk mendapat satu kesepakatan, ya, karena memang ada beberapa pendapat yang sama, kita mesti ramu menjadi satu pendapat dan menjadi keputusan bersama, ya. Oke, jadi saya minta satu orang untuk mencatat sebagai bahan kesimpulan kita untuk kesepakatan kelas 1. Satu orang bisa tarik salah. Ya, kita tarik tulis. Yang pertama, kita cari tahu yang punya pendapat yang sama. Kelas 2, selamat siang.
Kira-kira menurut kamu dalam kegiatan proses belajar mengajar supaya dia berjalannya aman, dia berjalannya lancar, apa-apa saja yang mesti kita sepakati supaya kegiatan itu dia boleh berjalan dengan baik. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini merupakan juga sebuah budaya positif yang harus diterapkan di kelas kita supaya kita diperbiasakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya positif untuk melancarkan setiap kegiatan belajar atau kegiatan mengajar di kelas berlangsung ataupun juga secara umum di lingkungan. Baik, kita akan mulai dengan membuat kesepakatan kelas kita. Jadi yang harus kamu lakukan ada dua hal. Yang pertama kita menentukan impian kelas. Ya, jadi menurut kamu kira-kira kelas yang menarik, kelas yang nyaman itu seperti apa? Ya, menurut kamu kelas yang baik, kelas yang nyaman itu seperti apa? Sebentar nanti Ibu ada kertas, kamu tulis lalu kita pajang di sini. Kemudian kita akan juga buat keyakinan kelas. Ya, keyakinan atau kesepakatan kelas. Kira-kira selama proses belajar mengajar kita harus buat apa? Ya, kita harus buat apa dan apa yang kita buat itu nanti harus kita ikuti. Bisa paham? Bisa paham ya? Jadi menurut kamu untuk proses belajar mengajar ini dia berlangsung dengan baik, kita harus bersikap seperti apa? Misalnya berdoa, mengawali setiap kegiatan, menurut kamu itu perlu atau tidak? Atau misalnya selama berdiskusi harus seperti apa? Atau dari cara berpakaiannya juga seperti apa? Atau misalnya dari kebersihannya, keamanan dalam kelas juga seperti apa? Itu kamu yang sendiri harus tulis untuk menjadi sebuah kesepakatan atau menjadi sebuah keyakinan di kelas kita masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Yang belum mengerti silakan bisa mengajukan tangan untuk saya memberikan penjelasan. Ada yang belum mengerti? Semua mengerti ya? Kan? Nah sekarang kita coba identifikasi apa yang menjadi kemauan kelas ini sehingga betul-betul kelas ini dia nyaman bagi kamu untuk belajar. Paham? Kelas 4 paham? Ya. Sekarang saya mulai dari paling belakang sana, menurut kamu. Bersih, boleh? Meja rapi. Meja rapi. Meja belakang nih. Berikut. Apa nama? Kamu apa? Kelas? Kelas besar. Kelas apa? Kelas bersih. Ini warna paling bersih di belakang sana. Iya. Kelas yang nyaman, kelas yang baik menurut kamu itu apa? Sopan. Kelas sopan. Siswanya sopan. Tanya, kamu mau jawab. Berikut. Minus. Berikut. Angkat tangan berjawab. Kamu kan bisa membandingkan. Kalau kita belajar di kelas sana 71, baik tidak kelas 71 kelas tidak? Bersih, Bu. Saya pindahkan kamu ke kelas 71 nyaman tidak? Nyaman itu. Nah menurut kamu di sana apa yang lebih sehingga kok kita nyaman di sana? Kita tangan berwarna. Menarik. Di muka Jo. Warna. Berikut. Banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Banyak hiasan. Berikut. Mana lagi kamu? Jangan coret meja. Ya. Jangan coret meja. Jangan mencoret meja. Mejanya harus bersih. Meja tertata rapi. Mana? Ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini saya dari kelas 92 dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dijalani oleh guru-guru maupun siswa. Dengan itu
Menurut saya kesepakatan adalah suatu program yang baik untuk meningkatkan kefokusan siswa dalam hal pembelajaran. Yang menurut saya yang poin yang paling terpenting dari kesepakatan itu ialah masuk keluar kelas untuk pergi ke kamar mandi hanya 1 kali. Menurut saya itu adalah poin yang sangat benar karena kebanyakan siswa menggunakan alasan tersebut hanya untuk membuang-buang waktu mereka di luar, mengikuti membuang-buang pelajaran atau ingin keluar dari sebuah mata pelajaran yang mereka tidak menyukai. Oleh sebab itu menurut saya kesepakatan ini dapat meningkatkan kefokusan siswa dalam mengikuti pelajaran maupun dalam mengikuti tata tertib yang telah dijalani kesepakatan setiap guru dan siswa. Begitu saja, sekian dan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Ibu Lisa Urleta, teman sejawat dari Ibu Dora Keliduan, calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya bangga dan senang karena beliau terpilih sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7. Berbagai kegiatan yang boleh dilakukan sebagai calon guru penggerak oleh Ibu Keliduan dan memberi inovasi baru di lembaga kami, SMP Negeri 5 Ambon. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Dalam kegiatan ini, guru dan siswa melakukan kesepakatan kelas dan siswa dituntut untuk menuliskan apa saja ide mereka tentang kesepakatan ini. Dan pada akhirnya ada hal-hal yang disepakati dan mengharuskan anak-anak atau siswa di kelas itu mematuhinya dan melakukannya selama proses pembelajaran yang dijalani. Demikian testimoni ini. Semangat terus, tetap menjadi yang terbaik, menjadi pilar pembaharuan di dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 5 Ambon. Terima kasih.